Kalau dokumen itu lenyap, aku bisa ikut menguasai X. Kita dapat kodenya. Semua ini akan selesai. Aku masih gak percaya. Aku juga gak nyangka kalau hari ini akan datang. Hello guys, misi untuk mendapatkan kode tato di punggungnya Blade akhirnya berhasil dengan sempurna. Namun ya, ada satu hal yang justru buat kita penasaran, yaitu ekspresinya Kenneth Starling saat mendengar kabar ini. Wajah Ken malah tampak menegang, tatapannya tajam, seperti sedang nahan marah atau rasa kesal yang sulit disembunyikan. Jangan-jangan ya akan ada plot twist besar yang mengarah pada Ken. Atau mungkin ekspresi ini supaya terlihat cool aja. Gue akan ketemu dengan Rose. Resmi. I'm happy for you, Axel. Oke, membahas cara Axel malam itu penuh kehati-hatian karena meskipun Blade udah mulai sadar, Axel tetap merasa perlu waspada. Bagaimanapun ya, kondisi mental Blade belum sepenuhnya stabil. Bisa aja kan Blade mengira Axel memanfaatkannya demi mendapatkan kode di punggungnya. Karena itulah Axel membuat alasan yang terdengar masuk akal, mengajak Blade latihan dansa yang dulu pernah mereka lakukan, dan kali ini untuk persiapan acara resmi pertemuan Axel dengan Rose nanti. Tentu aja Blade senang banget mendengarnya karena tahu betapa besar perasaan cinta dan kangennya Axel pada Rose. Saking senengnya, Blade nggak merasa curiga saat Devon pun diajak latihan bersama dengan alasan saat ini Devon sedang dekat dengan seorang cewek yang mungkin aja nantinya cewek itu akan diajak dalam acara resmi tersebut. Jadi penasaran kan siapakah yang akan nantinya diajak Devon? Apakah itu Vicky yang diminta mengaku dari keluarga Valerie? Berhubung Axel nggak menyukai nama Blade yang diberikan Oma Dominic sebagai tanda seorang eksekutor, di sisi lain Axel juga nggak mungkin memanggilnya Haruna karena bisa aja ada anak buah Dominic mendengar dan melaporkan, yang artinya Axel udah tahu tentang banyak hal berkaitan dengan keluarga Vaughan. Jadi sejak di malam itu, Blade mempersilahkan Axel untuk memanggilnya Jane, nama spesial yang diberikan Fatah, nama yang buat Jane terlihat jauh lebih ceria, terutama di momen sekarang berada di dekat kakak angkatnya. Aura menyeramkan seorang eksekutor mendadak lenyap, tergantikan ya oleh sosok gadis yang jauh lebih hangat dan hidup. Apalagi kan di malam itu Jane mengenakan gaun hitam sederhana untuk berdansa yang memperlihatkan tato di punggungnya dengan sangat jelas. Disinilah peran Devon dimulai, sambil pura-pura memperhatikan gerakan dansa mereka. Fokus sebenarnya tertuju pada huruf-huruf dan simbol dalam tato tersebut. Demi menjaga semuanya tetap natural, Devon bahkan ikut berdansa sampai latihan selesai. Kemudian Axel dan Devon masuk ke ruangan untuk melakukan panggilan grup. Sambungan itu terhubung pada Harry dan Kak Lena, Om Ares dan Tante Cassandra, Om Daniel yang sendirian di rumahnya, Tante Dia yang bersama Rose dan Mohan di rumah kontrakan, Oliver Robert di apartemennya, hingga Ken Starling yang berada di apartemennya sendiri. Ucapan Axel singkat, jelas dan tegas saat mengabarkan misi sudah sukses, kode sudah didapatkan. Kalimat itu terasa seperti hujan yang turun di tengah musim kemarau panjang. Cassandra langsung memeluk suaminya. Jika kode tersebut benar-benar menjadi kunci untuk membuka arsip The Quiet Ledger, maka sebentar lagi mereka bisa berkumpul dengan Arya Mohan dengan tenang. Harry dan Kalena pun seakan masih sulit percaya hari yang selama ini mereka tunggu akhirnya benar-benar ada di depan mata. Mereka bisa kembali berkumpul dengan Haruna secepatnya dan menuntut pertanggungjawaban Dominic atas semua kejahatannya. Daniel yang sejak awal paling emosional bahkan terlihat udah gak sabaran menyelesaikan semuanya, sedangkan dia membutuhkan waktu beberapa saat untuk menangis bahagia sebelum akhirnya menyampaikan kabar itu pada Mohan dan Rose. Oliver Robert tentu ya menjadi salah satu orang yang paling lega karena foto wajahnya sudah berada di tangan Dominic, membuat hidup Ole selalu berada dalam bahaya selama Dominic masih berkuasa di Alferic. Di tengah kebahagiaan semua orang, justru ekspresi Kenneth Starling yang membuat kita mulai curiga dan berburuk sangka. Pada saat yang sama, Dominic juga semakin gelisah dan sangat yakin bahwa hacker yang bekerja untuk Ares dan Axel jauh lebih hebat daripada Mr. F. Karena itulah Dominic terus menekan Harry agar segera menemukan sosok tersebut. Tujuannya jelas, jika arsip itu berhasil dimusnahkan, maka Dominic hanya perlu mencari cara untuk memperdaya Axel. Dominic bisa berpura-pura patuh dan mendukung seluruh keputusan Axel sampai Axel berhasil menguasai semua Alferic. Setelah itu, barulah Dominic akan bergerak dan berusaha mengendalikan Axel dari balik layar. Bila perlu memakai trik andalannya, membuat Axel terus tidur dan semakin lemah. Namun anehnya ya, belakangan ini karakter Dominic terasa berubah. Dulu kan dikenal sebagai sosok licik dengan insting yang tajam, tapi sekarang Dominic lebih terlihat seperti pemain tua yang kejam namun mudah dibohongin. Entah apakah karena alurnya memang sedang dipercepat menuju tamat, ataukah karena cerita sedang mempersiapkan era baru sehingga konflik dibuat lebih lancar, atau jangan-jangan ada plot twist besar yang sedang disimpan di mana sebenarnya Dominic hanya pura-pura lengah sambil menyiapkan rencana balasan yang lebih berbahaya. Kamu belum nikah, aku akan terus berusaha. Ken. Seorang patah hati, tapi malah nyusun strategi. Belum patah hati dong, kan masih dalam pertandingan.
Beralih ke alur lainnya, sebelumnya Ken, Rose, Mohan, dan Raisa sempat kumpul di sebuah tempat yang tinggi dengan pemandangan lampu kota yang sangat indah. Entahlah sejak kapan si Raisa gabung dengan mereka. Mungkinkah Mohan yang menjemputnya, ataukah mungkin Raisa datang sendiri? Yang jelas, kehadiran Raisa menjadi saksi pernyataan Ken yang menegaskan bahwa masih akan bersaing dengan Axel demi mendapatkan cintanya Rose. Menurut Ken, selama janur kuning belum melengkung, semuanya masih mungkin ditikung. Lagi pula, pertunangan Rose dan Axel hanyalah wasiat mendiang Opa Alferic. Bahkan Rose sendiri mengakui bahwa perasaannya pada Axel didasari rasa hormat dan tanggung jawab terhadap isi wasiat tersebut. Dari sini muncul pertanyaan besar, kenapa Rose seolah masih memberi harapan pada Ken? Kenapa Rose nggak tegas meminta Ken menyerah aja? Sebenarnya ya guys, posisi Rose juga serba salah. Gimana pun Ken udah membantu mereka banyak banget berkali-kali pula. Selain hubungan profesional sebagai atasan dan bawahan, hubungan mereka pun selama ini memang lebih mirip sahabat dekat. Rose juga nyaman berbicara dengan Ken karena Ken itu dewasa, tengil, bijaksana, dan gak pernah memaksa. Namun karena sebuah cerita terasa kurang seru ya tanpa penjahatnya, sebagian dari kita mungkin nih ada yang mulai berharap plot twist yang mengungkap bahwa Ken ternyata nggak sebaik yang selama ini terlihat. Beralih ke Valerian, meskipun udah memilih berada di pihak Axel, tapi Valerian gak mengetahui seluruh detail rencana besar yang berkaitan dengan rahasia kejahatan Casarius. Yang Valerian rasakan hanyalah semuanya berjalan terlalu cepat, dan justru kecepatan itulah yang membuatnya gak tenang. Sebab jika Axel gagal, keselamatan mereka semua akan terancam. Valerian bahkan gak sanggup membayangkan seperti apa murkanya Mama Dominic nanti. Karena itu Valerian menelpon Jordan Fernandez. Tanpa banyak basa-basi dia, Valerian langsung bertanya, apakah keluarga Fernandez masih membuka lowongan untuk seorang nyonya? Ya, Valerian secara nggak langsung sedang melamar Jordan. Tentu aja guys, Jordan paham bahwa pertanyaan itu bukan murni soal cinta. Di balik semuanya, Valerian sedang mencari perlindungan di bawah nama besar keluarga Fernandez. Meskipun begitu, bukan berarti perasaan di antara mereka nggak mulai tumbuh perlahan. Yang menarik, Jordan menerima tawaran itu dengan sangat terbuka. Sikapnya jauh berbeda ya dibanding saat menghadapi dia dulu. Gimana pun, nama Valerian Casarius memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Bagi Jordan, menang atau kalahnya perang antara Alferic dan Casarius nanti, Jordan tetap akan mendapatkan pasangan dengan nama besar yang menguntungkan. Lalu akan bagaimanakah dengan Amanda? Meskipun ya dulu Amanda yang bersikeras minta cerai, bukan berarti rasa cinta itu hilang begitu aja. Akankah Amanda menyesali keputusannya? Dan yang paling berat mungkin justru Fatah Fernandez. Bayangin aja saat kembali dari keliling dunia nanti, tahu-tahu udah punya tambahan 3 saudara tiri, dan salah satunya akan menikah dengan wanita yang pernah sangat ia cintai. Keesokan paginya, cerita beralih ke Akila nih. Diam-diam Akila menginterogasi Tante Rita mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Papa Michael dan Mama Mayang belakangan terus panik dan tegang. Lagi-lagi guys, karena alurnya sedang satset, Rita akhirnya langsung menceritakan ancaman dan tuntutan yang diberikan Angelica. Namun yang membuat Rita heran adalah sikap Akila yang begitu tenang. Di sini seolah ingin menunjukkan perkembangan karakter Akila jika bersama Harry. Jadi alih-alih tantrum yang ada, Akila justru langsung memikirkan solusi dan segera menghubungin Kak Lydia, mengajaknya bertemu hari itu juga. Besar kemungkinan ya nantinya Akila dan Lydia akan menemui Angelica bersama-sama untuk meminta sang mama menghentikan semua kekacauan yang telah dibuat. Entahlah apakah nantinya mereka akan langsung mendatangin kantor Angelica atau malah menuju ke rumahnya. Sementara itu Harry dan Kak Lena udah bersiap nih di ruang sistem. Mereka tampaknya sedang menunggu kedatangan Ares, Daniel, dan juga Axel untuk menyaksikan secara langsung apakah kode yang mereka dapatkan semalam benar-benar bisa membuka arsip The Quiet Ledger.